Oke, Joffrey. Everybody say Jeffrey Manupin on the house. Listen to the sofa panas bersama saya Hario Prabu. Dan juga ada Sudarsono di sini. Dan kita mendapatkan bintang tamu Fahmi Syahab. Pakai kol-kola. Kayaknya orang Arab nih. Kita tanya lebih jauh tentang HKI. HKI apa ya? Himpunan Kawasan Industri Indonesia. Himpunan Kawasan Industri. Jangan cemas. Dan kita terus-terusan bareng bersama bagi kita Bapak Fahmi Syahab. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan podcast Sofa Panas, persembahan dari KSP Krakatau Sarana Property. Saya Hario Sudarsono and my best friend Chef Hario Prabu on the house. Asik, kerap dong. Enggak. Oke. Chef, narasumber kita ini yang punya kawasan industri. Yang punya. Yang dipercaya. Yang dipercaya. 34 tahun. Aduh. Sebagai Direktur Eksekutif Himpunan Kawasan Industri Indonesia. 34 tahun. 34 Presiden tahun. aja 5 tahun ganti. Iya ya. Menteri 5 tahun. Di Direktur Eksekutif. Direktur 34 tahun. Yang di Senayan juga ganti-ganti. Ini yang ganti-ganti. Itu ya. Pak Fahmi. Ya. Fahmi Syahab. Fahmi Syahab. Orang apa? Orang apa tadi? Arab. Oh, kayaknya dari namanya Syahab. Betul Pak? Orang Gresik saya Pak. Orang Oh, Gresik. Orang Gresik Jawa Timur loh rupanya tuh. Oh. Saya pesantrennya di sana Pak. Oh gitu. Ya, sebentar doang, cuma sebulan. Oke, Pak, terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Udah mau datang di Soal Panas. Selamat Luar biasa, datang Pak ya. Fahmi Syahab. Yo Pak. Saya senang loh Pak. Bajunya bagus. Baru nih. saya mau ngomong komentarin bajunya nih. Enggak, saya mirip apa? Spray di rumah tuh. Oh gitu. Bukan, saya punya sofa, saya tutup dengan kain ini, tapi yang warna biru. Coba dicek ya, jangan hilang spraynya. Saya suka paduannya dengan celana jeans. Ini menandakan doi seorang yang dinamis. Oke. Ya. Dinamis, pasti Iya, dinamis. itu harus dinamis. Karena selain Direktur Eksekutif dari Kawasan Industri Indonesia, beliau juga konsultannya Krakatau Sarana Property. Wah, orang penting dong nih. Bukan penting lagi. Kita tanya seberapa pentingnya untuk Krakatau Steel. Ya, himpunan apa HKI ya? Himpunan Kawasan Industri Indonesia. Himpunan, kita bicara soal himpunan. Oke. Berhimpun banyak, berarti ada banyak elemen yang waduh ribet nih. Kita tanya langsung nih sama Tanya dong. Siap. Ya. Siap. Pak Fahmi, selamat datang. Sama. Pertanyaan saya simpel, Pak. Tugasnya apa sih Bapak di sini? Di sini apa di kantor? Ya di HKI tadi, Himpunan Kawasan Industri. Lo kalau nanya hati-hati lo, dibalik-balikin. Nggak apa-apa, biarin aja. Kalau di HKI, tugas saya itu bagaimana kita mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui sektor industri manufaktur dan kawasan industri sebagai sarananya. Jadi intinya adalah membangun ekonomi nasional. Jadi Bapak orang generalis nih kayaknya nih. Generalis kalau Bapak ngomong. Tapi bukan jenderal. Bukan general Bukan ya? jenderal, bukan. Tapi berpikir general dong bagaimana Oh, memajukan harus. industri sebagai ekonomi ya? Karena industri manufaktur itu merupakan tonggak ya, merupakan dari pertumbuhan ekonomi. Kalau kita lihat dari semua sektor ekonomi itu, industri manufaktur penyumbang terhadap PDB rata-rata 20%. Coba disederhanakan bahasanya Pak, yang lebih merakyat dan semua orang tahu nih, semua kaum. Iya, artinya kalangan. gini. Ibu-ibu bisa tahu nih yang Bapak omongin. Ya, kalau ibu-ibu beli minyak goreng, itu minyak gorengnya dari pabrik. Pabrik itu namanya manufaktur gitu. Oh, gitu. Beli Oke. sabun juga begitu sama. Jadinya industri manufaktur itu jadi backbone, tulang punggung. Tulang punggung. Tulang punggung ekonomi nasional. Nah, untuk itu harus dipelihara pertumbuhan industrinya. Cara memeliharanya bagaimana industri tersebut tumbuh tapi tidak merusak lingkungan, tidak merusak tata ruang, maka perlu adanya kawasan industri. Gitu. Pak Fahmi, Yes. 34 tahun tidak tergantikan, pasti ada sesuatu dalam diri Anda nih. Bukan sesuatu di saya, jadi teman-teman masih mempercayakan.
mempercayakan bagaimana saya bisa menjalankan roda organisasi ini. Kan kalau pengurus itu udah banyak, ada 80-an orang. Tapi direktur Mereka eksekutif masing-masing sibuk. berat loh Pak. Jadi dari 80 orang itu memberikan kuasa kepada saya melalui ketua umum HKI-nya. Nah ini roda organisasi saya yang jalankan. Itu dia. Nah gitu. Ya ini gini, sesuatu tuh nggak ada yang berat kerjaan itu. Kalau kerjaan itu kita nikmatin. Senang saya. Nah, ini. Gitu. Cocok nih. Cocok. Kerja nggak ada yang berat ya. Nggak ada yang berat. Happy aja. Happy aja. Jalanin ya Pak ya. Yang penting dijalanin, dinikmatin, disyukuri apa yang kita peroleh. Merasa nggak bahwa Bapak ini ketika dulu awal sudah 35 tahun ya? 34. 34 tahun. Awalnya apa Bapak backgroundnya? Background saya kuliah di Unkris, Fakultas Ilmu Administrasi. Ilmu Kalau administrasi. bahasa kerennya Business Administration lah. Iya. Saya ambil niaga. Lalu saya sebelum di kawasan industri, saya juga di beberapa tempat, ada di kontraktor, ada di properti segala macam. Bahkan saya juga punya perusahaan advertising yang saya jalankan. Dulu. Dan saya juga sebagai PR, banyak sebagai IO juga, macam-macam lah gado-gado ya, dalam hal untuk mempromosikan barang. Apa lu gak ada ya? Apa lu gado gua ada. Iya. Apa logonya gue? Fahmi apa aja? Begitu kira-kira. Oke. Jadi Bisa ketika, aja. Ya, betul. Jadi ketika saya selesai properti, saya mencoba masuk ke kawasan industri Pulau Gadung. Waktu itu tahun 89. Di Pulau Gadung saya duduk di situ, saya masih remaja ya waktu itu. Remajanya umur belum berapa? kawin kan waktu itu, jadi remaja lah gitu. Oh, oke. Dipanggil oleh Pak Dirut. You mau tetap di Pulau Gadung sini, apa mau pegang ini HKI? Gitu. Oh Apa tuh, Bos? itu udah ada HKI ya? Udah ada tapi belum jalan. Kan 88, saya masuk 89, itu setahun itu. Ini HKI-nya nggak jalan karena nggak ada orang. Yang mana yang tantangan yang paling besar? Saya gituin. Oh ini, saya bilang HKI, ini saya pegang, saya bilang gitu. Kalau Pulau Gadung saya hanya muter di Pulau Gadung aja kan. Kalau HKI saya bisa muter nasional. Jadi bisa dikatakan Bapak sebagai tenaga pionir ya Pak ya? Bisa dibilang Bisa begitu, dibilang pionir. atau orang yang menilai seperti itu. Karena waktu itu belum ada industrinya. Bukan industrinya, Sudah. orang di HKI Orangnya belum ada. Kalau industrinya udah ada, zaman Belanda Nah, udah sebetulnya, ada. Iya. sebetulnya yang mencetuskan gagasan adanya HKI itu siapa? HKI itu dibentuk, digagas oleh Direktur Utama PT Persero Jeep, Pak Halim. Persero Jeep. Nah, itu pendirinya HKI. Oh. Jeep itu singkatan, Jakarta Industrial Estate Pulau Gadung. JIEP itu. Oke. Itu BUMN yang dimiliki oleh dulu ya Kementerian Perindustrian 50%, Pemda DKI 50%. Beliau menggagas untuk bikin himpunan kawasan industri. Namanya belum ada juga waktu itu. Satu asosiasi. Lalu dikumpulkanlah teman-teman itu dari semua BUMN. Karena saat itu kawasan industri tidak ada swasta. Semuanya BUMN. Pemerintah. Dan jumlahnya terbatas, cuma 7 apa berapa gitu, sedikit itu. Akhirnya tanggal 20 Juni 1988. Dia inget loh 20 Juni. Iya, Berarti bersejarah banget dong Pak ya? Saya ingat Pak. Bos, Luar biasa. direktur Saya ingat eksekutif. tuh. Iya. Lu lupa lagi direktur eksekutif. Ulang tahun pernikahan. Gitu, gitu. Ulang tahun pernikahan aja saya nggak tahu Pak. Lupa saya. Pernikahannya berapa tanya dong. Makanya dia lupa. Makanya bisa hafal loh. Jadi di Sahid kita bikin waktu itu. Oke. Diprakarsai oleh Pak Halim, mengajak teman-teman yang lain. Nah, berdirilah namanya Himpunan Kawasan Industri Indonesia. Nah, waktu itu hebat. Waktu itu MC-nya tahu nggak siapa? Siapa tuh? Ibu Min. Ibu? Min Uno. Ibu Min Min Uno. Uno jadi MC. Oh, masih Iya. eranya Min Uno nih. Eranya Min Uno. Tidak hanya cantik di Pragawati Iya. sebagai model juga. Buat teman, Min oke Uno. saya siap jadi MC. Wah, hebat. Luar biasa. Makin semangat dong Pak ya. Berarti zaman Orde Baru Pak ya? Iya, Orde Baru. Oh iya. Pak, kalau Iya. jadi direktur seperti ini, seperti Bapak ini, ada nggak kedekatan sih apa bagaimana sebagai bisa mencapai posisi itu? Apa secara profesionalitas saya percaya dengan Fahmi karena saya kenal dia dan saya tahu dia punya kapabilitas begitu. Itu dia tadi kan ketika saya masuk kan saya ngelamar di PT Jeep. Diterima, kerja di situ, dipanggil sama Dirut. Nah. Ya, namanya kita anak buah dipanggil sama Dirut kan nurut aja Kan kan. banyak Pak anak buah. Kok bisa Ya, Bapak tahu saya terpilih? dipanggil. You mau ini enggak? Ini. Yang mana yang berat tantangan? HP ya udah saya pegang ini. Wah, dicoba seru nih. terus. Alhamdulillah lancar. Sampai sekarang gitu keterusan. Ini Tapi- ibaratnya ikan, saya bukan ada pinter ya. Iya. Ibaratnya ikan tinggal di air. Nah itu dia, sama gitulah. Di habitatnya. Ikan tinggal di air ya. Iya. Iya. Jadi apa mau ya saya harus pelajari
dan terus akan berkembang terus Dan selamanya. ikan tinggal di air, Hah? jangan ngajarin ikan berenang gitu. Iya. Secara gitulah kurang lebih. Kira-kira begitu kan ya. Belanda Jadi begitu. nggak usah nanya lagi loh. Nggak begitu. Kita ini harus terima masukan dari semua, mengakomodir karena namanya teknologi, namanya peradaban itu selalu kayak mode berkembang. Bahkan ada input-input dari luar kita harus terima. Kayak tadi podcast kita bikin, kalau perlu industri itu punya podcast gitu. Bagaimana memajukan industri dari sisi yang lain gitu. Mungkin dari sisi PR-nya, sisi segala macam. Iya. Jadi itu harus luas kalau kita Wah, berbicara. itu bagus tuh, ide bagus tuh. Ini menarik. Kawasan industri harus punya podcast. Iya, penting. Cepat, nyambernya cepat. Iya. Karena otak sama perutnya deket. Kalau jauh repot. Iya kalau jual repot deh. Tadi Bapak bilang Bapak di advertising juga ya? Iya. Apa bidang apa ya Bapak? Kenapa membuat advertising? Apa yang menarik dari Ya, sana? dulu kumpul sama teman-teman. Nah, Dunia advertising itu agak unik juga. Oke. Jadi waktu saya kerja saya punya advertising. Jadi ada teman saya tuh yang kerjanya jam 5 sore sampai jam 3 pagi. Zaman lu kan komputer belum canggih. Iya, Semuanya masih pakai tangan, terus segala macam. Masih serba manual ya. Semua serba manual. Ingat nggak Rugos tuh? Oh, ingat. Nah, itu paling banyak beli Rugos ya tuh. Iya. Jadi saya bikin indoor outdoor sampai billboard pun saya bikin. Oh, buset. Terus sampai media placement pas segala macam, bahkan event. Nah, akhirnya setiap HKI bikin event, ya ibaratnya nggak usah pakai IO lah, saya sendirian jadi IO-nya gitu. Ini yang gue demen nih. Walaupun ada IO, saya briefing IO aja begini gitu. Wah ibarat baja ini belok nggak pakai sen. Cocok. Kalau besok hadir acara HKI, Iya. Jumat malam, kita pakai baju baduy itu besok tuh. Nah, itu ide saya. Itu ide saya bilang coba kita bikin di Banten pakai Iya, benar. baju baduy. Iya, Waktu saya bikin di Riau, semua pakai baju Riau, baju Melayu. Begitu. Jadi Iya, dalam benar. kemajuan teknologi mengejar ekonomi, tapi faktor budaya tradisi jangan dihilangkan. Bapak ini menguasai branding ya. Bos, beliau nih aliran sama irama juga. Apa itu? Ngerekam sendiri, jual sendiri. Udah gak usah jauh-jauh, yang tanya ke gue, ntar balik ke gue gitu kan. Ngerti. Luar biasa. Mantap dong. Ya, kurang lebih seperti itulah kehidupan. Iya. Karena- Kelihatan Bapak punya jiwa seni, buktinya spray jadi baju gitu. Paling unik kan? Iya. Ini Saya perpaduan ini desain dari NTB ini. NTB ya, iya betul. NTB kita ambil, jadi semuanya pakai Jadi semacam ini ini HKI. kayaknya luriknya NTB ya. Luriknya NTB. Lurik Cakep, ini NTB. tenun ikat ini. Ini semuanya nanti pengurus HKI pakai ini semua. Nah, kalau ini desain Texas ya. Tapi Kita paduin. terus terang ya, first impression tadi sengaja saya nggak mau ketemu Bapak, biarin saya mau blank aja. Saya mau lihat first impression. Dari 1 sampai 10, Bapak ada di 10 nih. Keren. Wah, jangan Pak. Keren, Pak. 999 ya Pak. Kalau 10 Maksudnya udah 2 digit Pak. bagi duitnya dong. 10 itu berat. Angka tertinggi itu 9 Pak. 9 ya? 9 aja. 10 itu kesimpulan 10 milik digit, Allah. jangan. Ya. Pak dia kalau ngomong gitu ada maunya Pak. Oh gitu ya. Ujung-ujungnya gini juga. Bisa diatur Bapak Ridi ntar itu. Pak Ridi nanti bilang. Transferan yang penting lancar. Oke. Oke, bos. Ya. Itu waktu digagas awal munculnya himpunan itu kan tadi Bapak utarakan kawasan tuh masih pemerintah semua. Yes. Nah, bergabungnya kawasan-kawasan yang swasta itu kapan tuh? Nah, begini. Kembali lagi tadi, setelah HKI berdiri 1 tahun, kita bikin mengusulkan, lalu kita menyampaikan kepada pemerintah dalam hal untuk pengembangan kawasan industri oleh swasta. Kenapa? Karena pada tahun era 80-an akhir itu, industri di beberapa negara itu growth. Yang kita terkenal istilahnya the new industrial countries. Jepang, Hong Kong, Taiwan, segala macam. Kalau peluang ini kita nggak pegang, itu akan diambil oleh Vietnam, diambil oleh Thailand, diambil oleh Malaysia. Maka saya sampaikan, kita ini kawasan industri cuma sedikit BUMN. Harus dibuka peluang untuk swasta. Oke. Itu argumennya di situ. Dan maka kita meningkatkan pertumbuhan industri. Kebetulan di Departemen Perindustrian ada 2 menteri waktu itu. Menteri tua Hartarto, Menteri muda Tungki Aribowo. Oh, Pak Tungki. Pak Tungki. Nah, jadi ide ini disampaikan, dibawalah ke sidang kabinet. Disetujuilah oleh Presiden, oleh Pak Harto. Oh, ini eranya Pak Harto masih ya? Era Pak Harto. Pak Harto, bos. Pak Harto. Jadi disetujui, keluarlah itu yang namanya
keputusan Presiden nomor 53 tahun 89 tentang kawasan industri. Sekali lagi hafal Bapak ini. Nah, itu cikal bakal dari situ. Direktur eksekutif 34 tahun. Kalau nggak ngelotok, Bukan kaleng-kaleng. bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng. Aluminium. Iya. Jadi keluarlah Kepres 5389 tentang industri, ditunjuklah Menteri Muda Perindustrian sebagai koordinator kawasan industri. Aduh, koordinator ya. Koordinator pembangunan kawasan industri melalui Inpres 8 tahun 89. Situ Pak Tungki disebutkan. itu ya? Pak Tungki. Sehingga kita koordinasi dengan Pak Tungki. Pak Tungki membuat tim di situ, namanya Tim Koordinasi Kawasan Industri. Nah, saya sering ikut aktif di situ. Nah, saat itulah swasta tuh growth dia. Bekasi, Kerawang, Batam, segala macam, Surabaya tumbuh. Biasa BUMN agak ketinggalan di situ. BUMN kan ya agak repot ya kalau mau bikin usaha, minta persetujuan dari menteri, minta segala macam. Birokratis lah ya. Kalau swasta kan tinggal buka laci, duitnya ada, bikin aja itu kawasan gitu. Benar. Lebih cepat gitu kan, ambil kalkulator. Iya. Gitu. Kayak beliau juga gitu Pak. Buka dapat jadi restoran Jadi, Padang. wah itu. Iya. Jadi apa Pak? Tadi Bapak bilang Jadi kalau maaf ya saya potong. Tadi soal BUMN nih biasa nih kayak begini-begini. Nah, itu berarti biasa itu ada sesuatu yang tidak fit dengan bukan pemikiran biasa Bapak. gimana gini. Kalau swasta, katakanlah Bapak sama Pak Ari punya saham berdua, Iya. patungan. Tunjuk saya sebagai direktur. Iya. Kalau saya jadi kan. Oke. Kalau BUMN kan ada aturan-aturan ya Pak. Iya. Harus siapa pemegang sahamnya? Apa kementerian ini, provinsi ini, tujuannya DPRD, tujuannya DPR, segala itu kan artinya berantai. Apakah pola itu dipakai juga di negara industri tadi seperti Jepang, Eropa, Amerika gitu? Ya pasti ada Apakah lah serumit ya. ini gitu loh mengenai saya birokrasi? nggak tahu secara detailnya, tapi kalau kawasan industri yang saya studi di beberapa negara, Iya. kebanyakan dikembangkan oleh pemerintah dan negara. Oh justru pemerintah ya? Setidak-tidaknya ya negara itu hadir di situ. Suatu contoh saya ambil di Thailand. Di Thailand itu ada namanya Industrial Estate Authority of Thailand. Dia di bawah Prime Minister. iya. Sehingga semua urusan yang menyangkut di dalam kawasan industri diserahkan kepada otorita tersebut. Nah, otorita itu menerima limpahan wewenang dari berbagai macam instansi. Oke. Membangunlah dia suatu kawasan industri. Nanti dalam pelaksanaannya, eksekusinya, dia bisa bekerja sama dengan pihak-pihak swasta. Oke. Nah, tapi hadir pemerintah, baik dari aspek pertanahannya, infrastrukturnya, semua pemerintah itu hadir di situ. Vietnam demikian, Termasuk China juga demikian. perizinan ya? Perizinan. Nah, perizinan itu sebetulnya kita sudah punya yang namanya dulu itu perizinan yang sangat-sangat simpel, ada one stop service. Saya katakan, saya ambil contoh satu perusahaan di kawasan Berikat Nusantara, KBN. KBN itu didirikan dalam rangka meningkatkan ekspor dan impor kita. Nah itu di situ semua perizinan dari A sampai Z itu cukup si investor ketemu direksi KBN. Oke. Selesai itu. Mulai bea cukai, pertanahannya, tenaga kerja, semua selesai. Sehingga betul-betul investor itu dilayani. How to put the right man in the right place, Pak? Yes. Gimana tuh, Pak? Ini mengatur SDM sesuai nggak nih dengan kapabilitas dia, kemampuan dia? Regulasinya dulu, Pak. Oke. Ketika regulasinya itu menyatakan demikian, kita akan mencari tenaga profesional itu mudah. Yang penting regulasi itu jelas. Misalnya. Waktu itu KBN dibikin dengan peraturan pemerintah nomor 22 tahun 1986 tentang kawasan berikat, maka investor itu mengalir ke Indonesia dan waiting list besar. Nah kembali lagi lah kadang-kadang ya mohon maaf aja, penggantian rezim ini suka mengganti-ganti regulasi. Jadi kita kalau secara fisik kawasan industri kita dengan Thailand, dengan Malaysia kita nggak kalah. Bapak melihat itu di Bekasi Kerawang, canggih-canggih kawasan industri. Iya, iya. Tapi kadang-kadang kekalahan kita itu dalam hal-hal sisi regulasi. Karena rejim tadi. Contoh lah aspek Ribet pertanahan. Pak ya? Ribet. Kepastian hukum. Pertanahan kepastian kita. hukum. Pertanahan kita. Di negara lain diberikan 90-100 tahun di muka. Jadi Bapak tuh optimis ya. Wah, saya berinvestasi 100 tahun nih. 90 tahun. Di Indonesia kita masih pakai Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 5 tahun 60. Pak, apa yang membuat
undang-undang itu tidak progresif Pak di Indonesia? Kenapa kita selalu berputar masalah kok gitu-gitu aja ya? Kok undang-undangnya lama ya? Ya itu dia, karena udah kayak contoh aja undang-undang pokok agraria UPA itu dipertahankan sampai sekarang. Ada tahun apa? 60. Ya wallahu alam, kenapa dipertahankan? Saya juga kaget. Itu kan warisan Belanda banyak yang dipakai. Memang kalau tanah itu bagian warisan Belanda. Sedangkan kalau lihat UPA itu tahun 60 itu kan udah terlalu lama. Di situ HGB aja, hak guna bangunan itu 80 dibagi 30 dapat diperpanjang 20, diperbaharui 30. Kenapa nggak dikasih aja langsung? Nah, 80 Langsung tahun. aja blast gitu ya. Saya pernah tinggal di Belanda 2 tahun ya Pak ya. Nah, gimana undang-undangnya sekarang? Undang-undang itu berubah itu diumumkan di televisi Pak. Ya. Jadi sangat progresif kalau saya bandingkan dengan Indonesia. Kenapa sih kita masih menggunakan undang-undang yang old school yang lama Itu gitu? dia. Kalau yang tahun Bisa 60 jadi undang-undang yang dibuat di Indonesia itu adalah undang-undang yang memang diperuntukkan untuk negara yang dijajah. Barangkali bisa timpang atau termasuk berat itu Pak sebelah ya. gitu. Sertifikat yang ekendom gitu masih ada ya. Ya, ekendom itu kan lu kan sudah dibalik jadi hak milik. Jadi hak milik, Ya, ya. kan hak waktu udah nggak ada. Tapi hak atas tanah, kepastian hukum itu si investor tuh masuk diberikan 30%. 30 tahun. 30 tahun. Nanti dapat diperpanjang 20 tahun, diperbarui 30 tahun. Iya, iya, iya. Nah, namanya orang asing kan berpikir, nanti kalau setelah 30 tahun ini saya ada garansi nggak ya? Nah, kan tanya. Tapi mungkin ada kekhawatiran juga Pak dari pemerintah kayak kejadian yang di Papua lagi. Enggak Pak, jadi begini, kekhawatiran itu boleh-boleh saja, tapi kepastian investor itu diperlukan ketika dia akan menghitung long term to investmentnya dia. Untuk bisnisnya dia Untuk ya. bisnisnya dia. Berapa tahun ini saya bisa berbisnis di sini, kepastian. Tanah ini kan nggak dibawa pulang. Tetap stay di sini. Iya, Ketika kita lihat, mungkin diberikanlah HGB atau hak pakai. Yuk kasih saya hak pakai yuk 100 tahun. Kan selesai deh hak pakai deh. Yang penting bukan Kepastiannya tadi, kepastian waktunya kepastian itu. yang penting bukan hak milik kan. Bukan hak milik. Kalau hak pakai sih boleh-boleh aja hak sanksi pakai, aja. Iya, kan? kenapa harus Di dibagi? negara lain itu jelas Pak, regulasi Iya, itu. 90 dan 100 tahun ada. Oh berarti Hak pakai, hak penggunaan ya, hak penggunaan itu kan jelas. tadi Bapak bilang ada di ketika ganti rezim itu ganti kebijakan begitu. Ya Dan itu aturan-aturan teknis. Aturan teknis. Tapi kalau masalah pertanahan ini kan terdek 60 sampai sekarang udah Masih berapa dipakai. tahun? Iya, orde baru, orde lama, orde baru, orde reformasi. Oke, saya sendiri Masih. bertanya sebagai tukang goreng tahu gitu. Kenapa sih? Ada apa sih? Kok susah ya berubah gitu? Apa memang ada kepentingan, ada sebuah celah di situ atau ketidakengganan? Saya nggak tahu ada apa Pak. Ya ini gini, harus duduk bersama baik eksekutif, legislatif maupun dunia usaha. Oke. Melihat bagaimana persaingan investasi Indonesia. Iya. Indonesia ini menarik buat investasi. Kenapa saya katakan? Pertama, kita punya resource yang cukup besar. Luar biasa. Satu. Kedua, kita juga memiliki sumber daya manusia yang cukup besar, tinggal di training, dinaikkan skillnya saja. Iya. Yang selanjutnya, domestic market kita itu kuat. Ya kan, kita kan produk nomor 4 terbesar di dunia. Iya. Nah, ketika kita melihat Indonesia menjadi negara tujuan investasi, beberapa hal yang mesti dirapikan. Tadi kepastian hukum tadi, gitu. Karena biar bagaimana kita mengundang orang, gini, Bapak karena mau pergi jalan-jalan, mau investasi. Iyalah. Kalau negara mau jalan-jalan, mau satu daerah, mau rekreasi. Daerah itu nggak aman, Bapak juga nggak mau kan? Iya, iya. Nah, nggak nyaman gua nggak mau. Iya. Nah, bagaimana orang mau investasi jangka panjang bawa duit ini kan? Iya. Investasi. Menciptakan lapangan kerja. Nah, itu diberikan sesuatu yang nyaman. Tapi juga aman buat kita. Nah, itu kan satu regulasi dibikin. Jaminan kepastian Duduklah hukum. bersama tadi kita dunia usaha, legislatif, eksekutif. Ini loh, kalau kita ingin mengejar pertumbuhan ekonomi kita sekian, ini harusnya demikian. Kalau negara lain kan bisa progresif dan duduk bersama. Kalau kita kenapa Udah duduk udah bersama tapi udah bersama tapi kesimpulan hasilnya masih belum. jadi apa? Jago diskusi, tidak Ya. kompak, apa ada kepentingan atau apa tidak ngerti dan itu Bahasa Iya. kerennya dinamika, Pak. Dinamika. Oke. Itu diplomasi bisnis. Jadi kalau ngomong sama konsultan kan enak nih, kita jadi tahu duduk masalahnya apa sih. Gitu. Mungkin gini nih, Chef Haryo juga nih, di kita nih, padahal investor masuk kemari, mereka udah tahu poin yang paling utama buat mereka kan domestic marketnya. Domestic market
di sini terjamin loh domestik. Negara lain belum tentu loh. Iya. Iyalah. Iya kan? Coba lihat pengguna HP terbanyak di Indonesia. Luar Indonesia. biasa. Iya. Hafal tuh anak SD udah hafal yang Samsung terbaru sekian ini keluar. Wah, Iya, iPhone. benar itu. Betul, domestiknya kuat kita. Iya kan? Kenapa? Ini sebagai contoh nih pabrik manufacturernya Samsung di sini. Ah. Itu kan tenang-tenang aja tuh mau ada COVID kayak apa tenang aja, nggak ada PHK, nggak ada Dia apa. lihat domestiknya kuat kan. Iya kan? Karena domestic market bos. Orang Samsung bilang begini, orang Indonesia gila ya Pak Ari. Kenapa? Mau lebaran aja handphonenya baru. Oh ya segitunya ya. Bukan ketupat aja yang baru ya. Handphonenya baru katanya. Gila nggak? Samsung ketawa dong. Iya. Aduh. Masa kita nggak bisa bikin? Apa sih Pak yang dilihat kalau kita lihat ya kayak saya pernah baca sekilas-kilas buku tentang Korean industry ya. Mereka punya kementerian yang bisa kementerian A dengan B dengan C dengan E bisa bersatu padu lalu mengeluarkan produk advertising yaitu tadi K-pop. Tapi di dalam K-pop itu ternyata ada industri baja, ada industri mobil, ada industri fashion, ada industri bedah. Kok mereka bisa? Kita enggak. Tuh masalahnya apa Pak di bangsa ini? Pak, industri sekarang ini beda dengan industri di era tahun 50, 60, 70. Kalau Bapak umumnya mereknya A ya. Gitu. Dari komponen A sampai kardus itu Bapak yang bikin. Sekarang enggak Pak. Satu produk, saya ambil katakanlah AC lah gitu. Iya. Itu komponennya bermacam-macam datang. Cuma dia ada ininya aja, grade-nya sekian, itu masuk tuh. Jadi ada sekian vendor. Oke. Ada satu industri otomotif ya, sepeda motor lah. Saya datang ke sana itu. Itu vendornya tuh hampir 200 Pak. Untuk menjadi sebuah satu unit motor. Iya, dia masuk bahkan ada tier 1, tier 2, tier 3. Bahkan itu dikirim dari mana-mana. Yang penting delivery time-nya pas ya di situ ya. Itu muat langsung di sana. Jadi enggak semuanya dikuasai di monopoli ada satu industri manufaktur, udah ketinggalan sekarang tuh. Jadi semuanya terkait. Nah, ini sebetulnya peluang buat Indonesia ketika ada industri yang besar ini masuk, kita mentraining. Saya sudah sampaikan kepada Dirjen Vokasi, kepada tenaga kerja agar SDM yang ada di sekitar industri itu harus jelas kurikulumnya disesuaikan dengan pertumbuhan industri yang ada. Jadi katakanlah kalau di Bekasi atau di Kerawang itu industri otomotif, maka kurikulumnya itu menyesuaikan dengan pasar. Jangan di Bekasi di Kerawang dikembangkan industri plastik atau industri pariwisata, kan nggak cocok. Karena ini pernah kejadian suatu industri di Korea punya di daerah Cikarang. Dia minta magang 500 orang. Kepala salah satu SMK. Itu yang lulus cuma 12 orang. Bukan dia goblok, bukan. Tidak. Kurikulumnya dengan ini nggak cocok. Tidak mendukung ya. Nah, jadi sekarang saya udah bicara link and match gitu. Ini bagaimana mengembangkan SDM tersebut sesuai dengan pertumbuhan industri yang ada. Nah, kayak di sini lah, katakan Krakatau Steel kan, gitu kan. Nah, ini dikembangkan SDM di sini ya seputar kegiatan industri yang ada di Krakatau Steel. Sehingga tuh masuk tuh di sana. Di samping itu juga kita harus mengembangkan para entrepreneur muda kita itu melihat ke depan industri kita bagaimana gitu. Oh, kita harus kembangkan ini di sini. Sehingga tadi saya katakan ketika industri besar itu masuk, maka industri-industri kecil yang dalam negeri menjadi supporting. Nah, ini artinya pola kemitraan itu berjalan. Tadi Bapak bilang soal entrepreneurship. Yang muda-muda. Yang muda-muda. Produknya apa sih Pak? Contohnya? Banyak Pak. Misalnya? Satu contoh katakan Bapak industri otomotif ya, masuk ya. Itu komponen-komponen tertentunya nggak perlu harus dari Jepang atau dari negara asal. Begitu, itu dibikin di Indonesia. Bisa lokal produk. Iya, lokal produk sehingga misalnya silinder headnya. TKDN kita tuh jumlahnya besar gitu kan. TKDM itu apa Pak? Tingkat kandungan dalam negeri. Oke. Gitu. Di situ besar jadinya. Di situ. Seru ya? Iya. Jadi kalau semuanya dibawa dari sana dibawa kita dapat apa kan gitu. Kita harus bagi ini seluruh. Nah, kita harus siap. Raw material kita melimpah ruah. Tinggal bagaimana kita secara bijaksana mengolah hal itu. Bapak lihat di luar Jawa, itu raw material itu berlimpah ruah gitu. Iya, iya. Namun sentuhan-sentuhan skill, teknik tadi yang mungkin agak terlambat. Gitu. Nah, itulah hadirlah di sana. Oke. Ini pertanyaan orang bodoh aja nih, pertanyaan orang bodoh. Yang sebodoh gitu dengan pintarnya gimana? Pemerintah tahu nggak ya bahwasanya
Kan pemerintah sering gembar-gembor tuh. Tapi di lain pihak investor masuk setengah mati kan. Salah satunya kepastian hukum yang Ya. nggak jelas. Padahal gembar-gembornya pemerintah bagaimana kita secepatnya menjadi negara produsen, bukan negara konsumen gitu kan. Ya. Iya kan? Itu ada kaitannya juga dong dengan adanya kawasan-kawasan. Investor betul. masuk membangun kan menjadi kita akan jadi produsen dong, Pak. Ya. Itu pemerintah tahu nggak soal itu? Ya, begini Pak. Saya katakan tadi bahwa kawasan industri ini bukan tujuan akhir. Kawasan industri ini hanya suatu sarana untuk percepatan pertumbuhan industri manufaktur. Industri manufaktur digenjot untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja. Itu tahu pemerintah, bukan nggak tahu. Namun tidak henti-henti juga kita menyampaikan bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing harus dilakukan upaya ini A, B, C, D segala macam. Apa itu? Pertama, kita memberikan insentif atau kemudahan baik sisi perizinan secara transparan, baik waktu, biaya dan prosesnya. Itu harus transparan sekarang. Karena sudah memulai dengan Undang-Undang Cipta Kerja sudah memulai. Mungkin memang implementasinya tidak semudah apa seperti garis balik kita balik tangan. Ya namanya kita harus sabar-sabar sedikit lah kan begitu. Terus kedua aspek apa tadi yang saya katakan kepastian hukum. Kepastian hukum ya. Baik dari sisi tanahnya segala macamnya. Lalu kita mempersiapkan SDM yang skill di sini. Ya, Nah kita harus mampu. Ketika ini industri ini masuk, kita harus siap. Saya mengambil contoh tahun 91 saya studi di Shenzhen. Waktu itu saya bertanya bagaimana? Ya kita melihat begini dia bilang. Industri itu masuk apa? Katakanlah Pak Ari bawa industri elektronik 1.000 orang. Lalu grade-nya apa aja tuh si orang itu. Maka si pemerintah daerah tersebut mempersiapkan tenaga kerja. Sehingga industri Bapak berdiri, ini siap. Gitu. Jadi nggak perlu nyari-nyari kemana saya mencari tenaga kerja. Enggak. Bapak kirim dulu ke sini, tenaga sini siap. Ya kayak Korea kalau gitu ya. Iya, memang harus gayung bersambut begitu. Kalau enggak, mereka akan bertanya. Korea Jadi, kan mau ngapa-ngapain udah siap udah SDM ya. siap semua. Itu hebatnya Korea. Yang tuh. penting mentalitas, attitude, itu kita harus situ. iya. Skill kita bisa. Skill bisa Pak ya. Skill bisa Pak. Tapi modelnya mentalitas dan Mentalitas attitude. kita betul. Kita harus bisa melihat perubahan-perubahan. Umpamanya yang bawa investor ke Korea stylenya berbeda, ngomongnya dengan Iya, segala macam. benar. Nah, kita lihat. Benar. Pak, bagaimana kalau kita minum dulu Pak? Oh, oke. Biar enak suaranya. Betul. Kalau saya aus. Bos, minum dong. Minum. Ntar nggak bisa nge-rap lagi. Oke, lanjut nih Pak. Ya. Persyaratan kawasan industri seperti yang saya tanya di luar tadi Pak, Ya. waktu kita ngobrol. Itu kan ada berapa luas size-nya Size-nya. bisa disebut sebagai kawasan industri? Oke. Di dalam PP 142 tahun 2015 tentang kawasan industri, syarat untuk membangun kawasan industri minimal 50 hektar. 50 hektar? Minimal 50 hektar. Untuk kawasan industri kecil menengah minimal 5 hektar. Namun saya sampaikan di sini, tingkat keekonomisan itu minimal 300 hektar. Kenapa saya katakan demikian? Ketika Bapak bangun 50 hektar, dipotong 30% untuk sarana prasarana dan ruang Fasos terbuka ya? hijau. Iya. Ruang terbuka hijau itu minimal 10%. Jadi tinggal 70%. Kalau cuma 50 hektar, Bapak hanya mengembangkan 35 hektar. Maka membangun infrastruktur itu modalnya cukup besar. Pasti. Pasti. Nah, kalau cuma 35 hektar, kalau industri masuk, ambil 10 hektar, ambil 2 hektar, selesai cuma 2 pabrik. Tapi kalau Bapak bangun 300 hektar atau 500 hektar, itu Bapak membangun infrastruktur, Bapak bisa memperoleh nanti side income atau recurring income dari kegiatan investasi yang masuk. Satu contoh gini, setiap industri yang membeli kafling di kawasan industri, dia harus membayar service charge setiap bulan per square meter, apakah rupiah, hitungannya apakah per bulan. square meter ya? Iya, per square meter per bulan, dihitungnya gitu. Umpama di sini berapa? Kalau di Jakarta, Bekasi, Kerawang itu antara 0,06 US dollar sampai $1 per square meter per bulan. Itu dari service charge. Belum kita memperoleh lagi dari air. Belum kita memperoleh lagi dari listrik.
dari yang lain-lain ya. Kita banyak memberikan kegiatan usaha di luar non manufaktur untuk melayani kebutuhan para industri tersebut. Sehingga itu besar Pak recurring income-nya. Sekarang kan di himpunan yang Bapak pimpin ini, itu kan bergabung swasta dan pemerintah. Ya, BUMN, BUMD. BUMN, BUMD, termasuk swasta ya. Ya, Yang terbesar sekarang kawasan swasta. Swasta punya. Swasta. Yang di mana Pak? Swasta, Bapak lihat ada di Bekasi, itu grupnya Argo Manunggal yang dijoin sama Rubeni, itu ada 4.000 hektar. Lalu ada lagi Jababeka juga besar 3.000 hektar. Nanti kalau di sini ada Pak Sani ada Sinarmas Group, dia ada 2, yang di Kerawang 1.500, yang di Cikarang Delta Mas itu ada 3.000, yang di Kerawang join dengan Itochu, yang di Cikarang itu join dengan Jepang dengan Sojit. Jadi kalau yang BUMN ini ada sekarang ya angkanya ada yang 300, 500 hektar. Yang di Batang baru dibangun lagi di Jawa Tengah itu sekitar 2.000 hektar. Total ada berapa Pak di Indonesia nih? Kawasan? Total kawasan industri kita ada 107 kawasan industri. 107? Yes. Wih, banyak juga ya. Kenapa Indonesia itu menjadi sangat seksi Pak? Sehingga terjadi 107 kawasan industri. Itu masih kurang Pak. Kita masih banyak lagi yang akan kita kembangkan di beberapa daerah, Sumatera, Kalimantan, masih kekurangan kawasan industri. Kaget beneran kan? Kok kaget beneran? Iya, Asli. gue udah kaget, lu lebih kaget lah. Nggak seberapa itu. Di Pulau Jawa aja, di Jawa Barat aja itu ada 33 kawasan industri. Di Banten ini ada 10-an provinsi Banten. Kenapa nggak dibuat di negaranya sih Pak? Mesti di negara kita gitu. Kawasan industri itu. Saya katakan tadi, kenapa dia masuk ke Indonesia? Pertama dia lihat satu ada raw material. Seksi dong. Ya. Yang kedua kan kita punya tenaga kerja lebih murah. Oke. Di sini. Selanjutnya di sini menjadi domestic market. Marketnya gede bos. Satu Di sini lagi, gila nih. Bapak lihat Indonesia kayak apa? Itu devisa bebas kita Pak. Coba kalau Bapak masuk ke Cina, invest. Iya. Mau keluar masuk duit gampang, mau keluar dia putar-putar setengah mati itu. Kita Berarti memang ada devisa. proteksi ekonomi di negara itu. Ya seperti itu karena setiap ekonomi daerah negara kan kebijakan ekonomi berbeda-beda. Iya. Gitu. Nah kita kan di sini bisa. Apa mau taruh duit di sini, investasi, mau taruh duit yang mau di bank mana nggak ada masalah kan itu. Masih nggak ada larangan. Jadi chef, yang gue bilang tadi, Apa tuh? yang gue ambil contoh handphone itu. Jadi ini 2 toko, yang satu handphone, yang satu aksesorisnya. Itu kalau mau lebaran, kayak kantri minyak bos. Yes. Yang sini beli handphone, sini beli aksesoris. Bingung gue. Yang senyum siapa? Orang Korea. Itu udah masuk ke kampung-kampung Pak. Di Condet saya lihat, itu udah toko handphone tuh besar sekali tuh. Iya. Bayangin. Bukan lagi di mall, di kampung-kampung udah masuk besar Pak. Di Pondok Bambu, di mana? Saya gila juga. Itu aduh luar biasa deh. Jadi memang domestic market kita cukup seksi. Iya kan, yang orang Korea tenang-tenang aja senyum-senyum, handphonenya bolak-balik jatuh nggak apa-apa nih, handphone jelek pasti nih. Iya. Sementara orang kita, waduh. Handphone itu matters buat orang Indonesia. Lifestyle, gaya hidup. Sebagai sebuah standar. Bukan fungsi ya. Bukan fungsi. Bukan fungsi, benar, Tapi Pak, standar bukan gaya fungsi. hidup, lifestyle, menaikkan gengsi dan Aja udah lain-lain. merambat ke mobil juga tuh. Iya, semua, saya rasa semua. Semua hal ya. Semua hal. Semua hal ya. Kalau belum pakai ini, lo belum Amerika. Kalau belum pakai ini, lo belum Korean. Kalau lo belum makan di Eropa ada orang kaya pakai VW yang lama itu. Iya benar. Kalau kita Iya. dulu kan nggak ada mau pakai VW yang lama, nggak ada mau. Iya orang si Putin aja mobilnya kayak begitu. Iya kan? Jadi dilihat memang di Indonesia ini it's a big market, ya, pasar yang besar sekali. Ya, No wonder Bapak main di advertising. kelihatan seperti itu. Ngerti yang namanya ceruk pasar. Nah, Pak, Saya ini ceritakan sedikit tentang kawasan industri. Ah, Jadi kawasan industri itu adalah perpaduan antara hardware itu dan penting tuh, software. Ini intinya. Hardware-nya itu apa? Kita lihat dari tanah dan infrastruktur di atasnya. Fasilitas semuanya. Belum cukup tanpa software. Software itu pertama regulasi. Regulasi yang menyangkut masalah perizinan, insentif fiskal maupun non-fiskal, keamanan. Jadi ketika kita sudah membangun suatu kawasan industri yang bagus,
mempertimbangkan juga kondisi pelabuhannya kita kayak bagaimana. Apakah dia sudah berstandar internasional? Lalu bagaimana pelayanan pelabuhan? Ini sangat terkait antara industrial estate, infrastruktur di dalam dengan infrastruktur di luar ekstern. Listriknya bagaimana? Apalagi sekarang sudah masuk mempunyai industri-industri yang memerlukan kualitas listrik tertentu, kayak data center dan lain-lain. Lalu juga bagaimana SDM. Jadi semua mengkait berbagai macam sektor ini untuk mengembangkan suatu kawasan industri. Kalau kawasan industri ini baik dengan kemasannya, dia mampu meningkatkan persaingan investasi kepada negara lain. Karena industrial estate atau kawasan industri merupakan investment driving di sini. Nah, jadi kita mampu menarik investasi masuk ke Indonesia, berdiri industri manufaktur, apa yang terjadi? Pertumbuhan ekonomi, sosial itu bergerak semua. Yeah. Naiklah ekonomi kita tuh di situ. Nah, untuk itu memang besok kita berrakernas di sini, kita mengambil aspek pertahanan dan tata ruang dalam jaminan kepastian hukum berinvestasi. Kita akan mengetuk pada pemerintah dan menyampaikan ini loh aspirasinya dari HKI bahwa kepastian hukum, pertahanan dan tata ruang itu menjadi satu faktor utama menentukan kita untuk berdaya saing. Seperti itu. Jadi memang sangat penting sekali aspek tata ruang dan pertahanan, Pak. Ya, setuju saya Pak. Ya. Nah kalau yang menjual, yang mempromosikan satu kawasan itu siapa Pak? Mempromosikan bisa kita sendiri, bisa kita dengan agent, dengan luar negeri. Umumnya saya berpartner dengan pihak Jepang, pihak Korea, atau saya bersama-sama dengan pihak pemerintah. Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, kita sering bikin roadshow ke luar negeri. Nah sekarang kan lebih canggih lagi. Promosi kita itu kan di era tahun 90-an sampai sekarang. Memang ada kita bikin expo atau kita bikin roadshow ke luar negeri, tapi kan sekarang dengan era interkomunikasi yang internasional udah langsung Cepat lah ya. Cepat keluar. Termasuk podcast inilah ini jadi asalan promosi kan bisa. Iya, betul. Gitu. Betul Pak. Nanti itu dilihat gitu. Indonesia seperti apa gitu. Jadi orang sebelum mau berinvestasi ke Indonesia, dia akan mempertimbangkan melihat dulu. Pertimbangan orang investasi hanya ke Indonesia, ke negara manapun. Pertama, negara itu dilihat dari sisi geopolitik. Iya, Geopolitik, pasti itu. apakah politik itu stabil nggak? Benar. Umpama sekarang siapa yang mau berinvestasi di Syria? Kan susah gitu. Tahun 90-an awal, siapa mau investasi di Vietnam? Nggak ada yang berani orang. Vietnam masih bergejolak. Kepastian dari geopolitik, setelah itu geoekonomi. Geoekonomi itu dilihat dari sisi geografis maupun negara itu atau daerah itu sering rawan bencana nggak? Apakah bencana alam, apa segala macam. Baru masuk ke geoekonomi. Dia lihat ada resource apa yang ada di negara tersebut. Nah, kawasan industri merupakan salah satu sarana yang dilihat dari sisi geoekonomi tadi maupun geopolitik maupun geografis. Dia hanya satu lokasi dilihat. Ketika 3 pertimbangan pokok ini, maka dia memilih untuk berinvestasi. Maka dia carilah kawasan industri. Kalau dia kebetulan untuk kaitannya dengan industri-industri dengan baja, dia masuk ke Krakatau Steel sini. Kalau dia elektronik, otomotif, dia masuk ke daerah Bekasi. Kalau dia mendekati untuk raw material, nikel, segala macam, dia akan berinvestasi keluar Jawa ke sana. Nah ini kita lihat di situ. Nah, lalu si kawasan industri menyiapkan infrastruktur maupun prasarana dan servis yang sehingga harga kafling kawasan industri tersebut akan diperhitungkan oleh si investor. Oh, umpama si KSP ini jual sekian dolar, oh emang layak dihitung demikian, gitu. Jadi ada yang berpendapat daya saing kita karena kafling kita mahal, itu salah, bukan. Justru dia akan melihat tadi 3 besar tadi, geopolitik, geoekonomi, dan geografi. Mau nanam uang harus aman nggak nih negara? Aman nggak? Gitu. Perang nggak nih negara? Iya. Huru hara nggak? Gitu. Bapak beli tanah sekarang nih, Iya. $100. Iya. Masuk, beli, diagunkan ke bank, bisa. Dia kan sering dipertanyakan tuh bisnis security-nya tuh. Ya harus. Iya kan? Ya, makanya dalam arti luas kan? Iya betul. Makanya kawasan industri itu ditetapkan sebagai objek vital nasional. Nah, itu kata-kata objek vital nasional dia mendapatkan pengamanan khusus dari
pemerintah, dalam hal ini kepolisian, gitu. Ya, Proses terjadinya deal antara investor dengan kawasan, perannya organisasi yang Bapak pimpin itu sejauh apa, Pak? HKI ini suatu organisasi yang guyup. Kita memberikan gambaran-gambaran pembinaan kepada anggota HKI. Oke. Kalau investor masuk ke salah satu kawasan industri, ya dia B2B lah sudah urusannya dia. Coba kita memberikan. Jadi kondisi yang terbaik adalah demikian. Standar teknisnya kita punya. Nah, makanya berkumpulnya mereka dalam rakernas apa segala macam, mereka saling tukar-menukar info di sini. Ibaratnya lurahnya kawasan industri. Iya, jadi Kita hanya meng-guidance saja. Meng-guidance. Tapi soal transaksi segala macam ya itu urusan nggak ikut campur, Pak, ya? Nggak ikut campur Nggak ikut campur, kita. ya. Oke. Iya. tapi regulasi Regulasi kita turun. turun. Ada hal-hal yang dialami oleh anggota, ada problem aja kita turun. Apakah soal air, apakah soal keamanan, apakah segala macam, kita turun tangan di situ. Kita hadir di situ. Pada saat mereka menjual keluar ke pihak luar, itu pasti di satu pihak kendala tuh ada kan. Ini pasti yang ditanya nih ini. Oh iya, dipertimbangkan Pak, pasti itu. Iya kan. Nah pertanyaan saya adalah gimana cara menjualnya? Udah tahu kendalanya belum hilang gitu. Ya justru itu kita berkoordinasi terus dengan pemerintah. Ketika hadir satu organisasi di daerah yang dibutuhkan itu apa? Kita minta jalan yang bagus, karena tanggung jawab pemerintah, pelabuhannya, listriknya segala macam. Gitu. Kita selalu berkoordinasi. Memang kita juga sadar pemerintah juga ada keterbatasan dalam ya. pengaturan APBN tersebut. Tapi makanya kita juga merencanakan suatu industri yang harus mendekati dengan perencanaan infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah. Ya, jadi saya setuju Gitu. dengan yang Bapak katakan tadi Pak, lintas sektoral. Jadi. Lintas sektoral, sangat lintas sektoral. Nah kalau kita baca-baca di berita-berita Pak, merugi, pemerintah tidak ada uang. Itu kan kayaknya kita baca ya sebagai masyarakat awam kan kayak ditakut-takutin gitu. Sebenarnya ada apa sih? Ada apa sih? Duh, gampangnya gini, Iya. nggak ada duitnya, gitu loh. Siapa yang ada duitnya? Ya pemerintah gitu. Aku pengen cek yang dicek aja gitu loh. Itu yang jawab Sri Mulyani aja mendingan. Udah mulai ngarang nih Pak, udah mulai ngarang. Oh, tanya berapa APBN itu tanya ntar ke Pak Ibu Sri Mulyani itu. Nggak ada duitnya. Kalau kita industri bukan ada duitnya, kita siap. Ya. Nah, namanya investor itu, namanya pengusaha kan nggak ambil kalkulator. Kalau saya investasi ini untungnya berapa kan begitu. Tapi kan kalau berbuat kalau kita mau kerja sama gitu kan, Sama siapa? ya misalnya pihak B gitu kan, kan di sana senang di sini senang Oh dong. iya dong, harus. Nah, bagaimana mencapai itu Pak? Kesetaraan sebagai mitra gitu loh Ya, antar negara ini. Ya pasti Pak. Mm-mm. Sekarang ketika saya membuka industri sejak tahun 89 sampai sekarang ini kita udah menarik investor dari 10.000 fabrik Pak, dari berbagai macam negara. Oh. Kalau dia nggak untung, nggak mungkin dia invest di Indonesia. Iya, Pasti iya. dia untung punya lah. Biasanya orang kalau untung kan diem-diem. Iya. Kalau rugi ribut. Ya. Kalau rugi ribut. Tapi enggak. Iya, Mereka iya. pasti sangat untung. Sangat diuntungkan dan kita juga sangat diuntungkan. Iya, iya. Hadirnya tenaga kerja, devisa kita meningkat, ekspor kita meningkat. Pasti itu. Iyalah ya, keterkaitan ya. Pasti. Makanya pasti, jangan perang. Siapa yang perang? Negara itu harus damai supaya aman, investor juga. sejahtera, sentosa. Tapi Gitu. kalau nggak perang juga nggak seru bos. Iya. Yang jual senjata nggak laku juga. Itu termasuk bisnis juga itu ya. Bisnis dong. iya. Dan perlu kawasan juga Oh, itu. jangan-jangan perang diciptakan Hah? untuk memelihara apa? Bisa aja. Bisa aja. Di dunia ini apa sih nggak Apa mungkin? sih nggak bisa? Iya, Semua bisa serba dibuat. mungkin kan. Bisa. Gitu. Ada yang diuntungkan, ada yang diuntungkan, ada ada kepentingan. dirugikan, pasti. Ya dinamika kehidupan Iya, lah. betul. Seperti karir Bapak yang sudah 34 tahun di sini. Ya, Kita bisa melihat. Pak, 34 tahun di ngurusin kawasan-kawasan nih. Ada yang bandel-bandel nggak Pak? Misalnya gini, udah tahu regulasi dari himpunan, udah ada regulasinya, masih mau jalan sendiri aja solo karir gitu. Ini saya gambarkan satu sekolah. Sekolah itu teladan. Kepala sekolahnya tegas, strength. Kalau anak yang bandel, dia nggak lulus, rugi dia sendiri. Nah, gitu. Jadi kalau ada kawasan industri yang bandel, yang rugi dia sendiri. Ya, kita udah kasih standar teknisnya demikian.
Kenapa nih kalau industri saya nggak laku? Ya, yuk nggak memenuhi standar. Yuk bangunnya nggak benar. Kita udah kasih nih. Umpama main road jalan minimal 7 meter, kanan kiri tujuan 7 meter, ini sekian. Udah ada guidance-nya. Yuk ikutin ini. Dia nggak ikutin. Investor nggak datang, nggak mau. Karena industri jelek, ya salahnya dia sendiri. Begitu. Tapi kita tidak bisa begitu, kita selalu membina. Kita melakukan satu evaluasi. Makanya saya sama Ketua Umum HKI itu keliling. Mengunjungi kawasan. Nanti Ketua Umum HKI menyampaikan, briefing lah. Yuk begini, semuanya gitu. Pengalaman saya mengatakan orang kita ini, orang Indonesia lemah dalam guidance, Pak. Ya begini ya, kita sholat aja ada guidance ya. Orang sholat aja kadang. Iya, ya, Kiblat kemana kiblat? Yang rugi siapa sekarang? Kalau nggak pakai ikutin guidance. Kan? Sholat aja begitu, apa sholat perhatiin ya kalau orang sholat. Betul. Ya kan, kiblat madhabnya mana kiblat nih? Selalu perasaan gue sih sini nih, perasaan gue lagi. Perasaan Iya kan kayak gitu Pak. Orang kita susah di guidance. Udah nggak apa-apa, beda-beda 1 senti, beda-beda semeter nggak apa-apa. Kalau di kondisi itu rugi. Kalau dia nggak di guidance, dia akan rugi sendiri. Karena investor yang masuk bukan orang-orang bodoh. Dia juga bawa lawyer, bawa konsultan. Mana mau dia buang duit untuk sekian, ratus puluhan miliar, bukan sembarangan. Besok kawan industrinya begini. Dia nggak mau berspekulasi juga Pak. Pak, Bapak kan 34 tahun nih. Tentu ada staff kan? Ada ya. Nih, tanya pengen tahu aja gitu. Iya. Income-nya organisasi dari mana nih? Kita organisasi HK itu nirlaba. Ya. Makanya organisasi itu kita dihimpun di sini dari yuran anggota, tapi besaran saya nggak sebut ya. Itu dapur kita kan. Terus juga dari partisipasi setiap event-event kegiatan kita bisa menyisihkan untuk uang kas sekian. Ya alhamdulillah gitu. Jalan lah. Jalan ya? Jalan. Enggak, karena gini Pak. Itu 34 tahun. Ini pertanyaan iseng aja nih. Si Babe, Pak Fahmi 34 tahun betah lu di sana. Wah, sih banyak nih duitnya gitu kira-kira kan? Alhamdulillah. Duitnya nggak berbunyi Pak. Gajinya berapa nih? Pegang kawasan seluruh Indonesia. Waduh, pabrik semua lagi ya. Kan orang kita kan kalau mikir cetek-cetek aja Pak. Hidup itu nggak bisa diukur dengan jumlahnya uang atau kuantitasnya suatu salary segala macam. Ketika kita menikmati, enjoy di situ, ada faktor-faktor material, ada faktor immaterial. Nah, itu harus keseimbangan di situ. Ketika kita menikmati itu, ya sudah. Kalau orang merasa kurang puas, siapa yang mengukur nafsu ukurannya langit. Itu Imam Ghazali berharap gitu. Wih, berat. Udah bawa Imam Ghazali udah ngeri nih kalau begini. Jangan mengukur nafsu, nggak akan bisa gitu. Gitu ya. Iya. Bagaimana Pak bisa terhindar dari KPK Pak? Kalau saya lihat nih Krakatau Steel, saya pernah baca. Saya HKI kan bukan di government Pak. Jadi nggak pakai duit APBN. Kita NGO, kita asosiasi, berinduknya di Kadin, situ. Memang kita punya anggota, ada yang swasta, ada yang BUMN, ada yang BUMD. Anggotanya adalah perusahaan industri. Tapi kita hanya satu asosiasi, yang tentang nirlaba tadi. Oke, nirlaba, iya. NGO ya? Iya, NGO. NGO, oke. Pak. Tapi kita bermitra. Mitra kita sebagai mitra strategis kepada pemerintah. Dalam hal ini Kementerian Perindustrian dan kementerian lainnya. Gitu. Okay. Selalu diajak kita untuk menyusun regulasi yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan kawasan industri maupun kawasan ekonomi lainnya. Pergantian pengurus setiap berapa tahun? 4 tahun sekali. 4 tahun sekali. 4 tahun sekali. Pak Fahmi 34 tahun. 34. Ya kan kalau saya kan nggak diganti-ganti. Yang diganti kan ketua umum dan pengurus di lain. atas ya? Gitu, iya. Ketua umum cocok sama kita, pengurus cocok sama kita, ya kita lanjut terus deh, enggak. Gitu. Kayaknya sih nggak ada yang nggak cocok sama Pak Fahmi nih. Oke banget. Kita ajak ke kanan ke kiri ya oke aja lah dulu sama-sama. Fahmi apa aja? Pas. Iya. Pak Fahmi. Terima kasih nih Pak. Oke. Luar biasa. Luar biasa ini saya belajar banyak sekali Saya juga belajar banyak. Saya tidak tahu, Sama-sama. jadi Ini tahu ya, begitu Pak. ternyata. Ini juga guru saya belum ya Pak. Iya. Apa soal kawasan makin tahu. Makin tahu lah. Oh begini kawasan. Mantap lah Pak Fahmi penjelasannya. Mudah-mudahan pada jelas semua nih ya. Teman-teman yang pernah nonton nih. Kalau kurang jelas nanti kita bikin forum lagi. Ini penjelasannya udah paling sederhana nih. Bahasanya udah paling
paling merayat nih. Paling merayat. Paling nempel deh. Kalau kita rakyat terus, Pak. Iya. Pak, terima kasih Pak ya. Oke, Pak. Mas ya. Pak. Pak, terima kasih banyak buat Sama-sama, hadir Pak. di sini. Ya, demikian jumpa kita dalam podcast KSP atau Krakatau Sarana Properti Sofa Panas. Saya kembalikan kepada Chef Haryo. Nah, buat teman-teman yang ingin merchandise dari Sofa Panas, yang mau dapetin t-shirtnya, topinya, sampai musisinya, Jovin juga bisa dibawa pulang. Ya, subscribe YouTube-nya, YouTube Sofa Panas bersama saya Chef Haryo Pramu dan Ari Sudarsono, dan jangan lupa follow IG-nya, Instagram-nya. Tetap bersama kami Sofa Panas dengan bintang tamu yang unpredictable. Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Everybody sing together. Nikmati saja. Ayo kita nikmati saja kebersamaannya bersama-sama di mana-mana. Yang berada di Sofa Panas. Tentang sofa Keren dong, keren. Ari Sudarsono dan juga Haryo Pramu. Ditambah dengan Fahmi Sahab panas. yang tahu bagaimana caranya mengelola himpunan kawasan industri. Sofa panas. Jangan cemas. Sofa Panas, yeah. Jangan lemas. Jangan lemas dong. Sofa Panas. Oh, maaf kalau pelan-pelan kurang bagus.